Halo semuanya, kami dari kelompok 48 akan memaparkan materi tentang hukum keuangan negara dan daerah. Dalam video ini, kami akan membahas pengertian, sejarah, materi muatan, serta tujuan dari hukum keuangan negara dan daerah. Perkembangan hukum keuangan negara dan daerah terbagi dalam beberapa periode. Pertama, masa kolonial hingga masa sentralisasi antara tahun 1945 hingga 1998. Pada masa ini, sistem keuangan mengadopsi indise Comptabiliteitswet tahun 1925. Kekuasaan keuangan sangat sentralistik dan dikuasai oleh pemerintah pusat. Daerah tidak memiliki otonomi fiskal dan hanya menjalankan perintah dari pusat. Selanjutnya, pada masa reformasi fiskal tahun 1998 hingga 2004, krisis ekonomi mendorong lahirnya reformasi besar-besaran. Dari masa ini, lahirlah paket 3 Undang-Undang Keuangan Negara sebagai dasar reformasi sistem keuangan nasional. Periode berikutnya adalah implementasi dan tantangan dari tahun 2005 hingga 2021. Pemerintah memperkuat sistem keuangan daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang kemudian diperbarui menjadi PP Nomor 12 Tahun 2019. Namun, masih ada tantangan besar seperti disparitas fiskal antara daerah, kompleksitas pajak daerah, dan kualitas belanja publik yang belum optimal. Memasuki era reformasi fiskal baru setelah tahun 2022. Lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Aturan ini menyederhanakan jenis pajak dan retribusi, membuat transfer ke daerah berbasis kinerja, serta memperkuat pengendalian utang daerah. Hukum keuangan negara dan daerah dibangun atas 5 pilar utama. Pertama, asas-asas umum pengelolaan keuangan. Kedua, definisi dan ruang lingkup. Ketiga, kekuasaan pengelolaan keuangan. Keempat, siklus anggaran. Dan kelima, pengawasan dan pertanggungjawaban. Kelima pilar ini menjadi dasar dalam menciptakan tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Hukum keuangan negara dan daerah memiliki 4 alasan utama keberadaannya. Pertama, imperatif konstitusional dan kedaulatan rakyat, yang artinya pengelolaan keuangan negara merupakan mandat dari rakyat. Kedua, sebagai fungsi fiskal untuk negara kesejahteraan. Ketiga, untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dan keempat, untuk mendukung desentralisasi serta otonomi daerah agar setiap daerah dapat mengatur keuangannya sendiri demi kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai kesimpulan, hukum keuangan negara dan daerah adalah fondasi utama tata kelola keuangan publik. Hukum ini memastikan bahwa uang rakyat dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel. Reformasi hukum keuangan telah mengubah paradigma dari berorientasi pada prosedur menjadi berorientasi pada hasil. Tujuan akhirnya adalah terciptanya good governance dan kesejahteraan rakyat melalui tata kelola fiskal yang demokratis dan berkelanjutan. Demikianlah pemaparan dari kelompok 48.
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang hukum keuangan negara dan daerah.